Halo minasan, kembali lagi dengan saya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 12. Nah, di bab 12 ini topiknya adalah Watashi no Sukina Koto. Jadi hal-hal yang saya sukai. Jadi salah satunya mungkin yang akan kita pelajari adalah Issho ni nomi ni ikimasen ka? Seperti itu. Jadi kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Kemudian yang pertama yang akan kita pelajari adalah Ibento no Annai. Ibento no Annai. Nah, jadi nanti tujuannya kalian mampu menemukan informasi penting seperti tanggal, waktu, dan tempat ketika melihat pemberitahuan mengenai suatu acara. Misalkan poster atau selebaran yang berisikan tentang event-event ya. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar tentang bulan dan tanggal ya. Karena nanti ketika kita melihat selebaran atau poster-poster tentang event, itu nanti akan banyak ada tanggalnya dan bulannya. Jadi wajib untuk kalian untuk hafal nama-nama bulan dan tanggal. Silakan disimak audionya dan silakan diikuti sehingga kalian bisa hafal. 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、何月 ?1 日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日、何日 Kemudian di slide ini kita akan belajar beberapa kosakata tambahan seperti Natsu Matsuri. Natsu Matsuri yang artinya festival musim panas, terus ada Koryu yang artinya pertukaran, barbecue yang artinya barbecue, terus ada festibaru yang artinya festival, terus ada Kaijo tempat acara, Basho tempat atau lokasi, Nichiji yang artinya tanggal dan waktu, kemudian ada evento atau acara, Hiroba lapangan, Horu aula, terus ada Chushajo, tempat parkir. Kemudian ada Nyujorio, yang artinya harga tiket masuk. Terus ada Eng atau Yen. Terus ada Nyujomuryo, yang artinya gratis masuk. Ya. Kemudian di sini juga sudah ada beberapa contoh poster ya, atau pengumuman-pengumuman tentang event. Jadi silakan lihat gambar 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 contoh ya. Nah, di sini nanti kalau ada poster seperti ini, caranya melihat adalah yang pertama itu itsu, ya, kapan ya. Kapan akan diadakan. Terus doko, tempatnya di mana? Doko. Kemudian mungkin selanjutnya mungkin di sini juga ada yang ditulis, ada yang enggak. Itu biasanya masalah biaya. Ya, nah sini juga biasanya ada hitori senyeng. Untuk di barbecue-nya itu hitori senyeng. Jadi silakan dicek juga mengenai biaya. Apakah itu muryo atau gratis atau berbayar. Jadi silakan nanti cek sesuai apa yang saya arahkan tadi. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Kemudian topik kita yang kedua adalah Raishu Natsu Matsuri ga arimasu ne. Raishu Natsu Matsuri ga arimasu ne.
Jadi di sini nanti harapannya kalian mampu bertanya jawab tentang mengenai pergi atau tidaknya ke suatu acara. Seperti apa pembahasannya, kita langsung saja ke slide berikutnya. Kemudian di slide ini kita akan mencoba membahas pola kalimat ya. Yang pertama itu ada tanggal dan waktu. Jadi di sini tentunya di sini nanti diisi dengan tanggal atau waktu ya. Ni terus ada acara atau evento ga arimasu ya. Atau kemudian yang kedua di sini ada tempat, artikelnya de, event atau acara ga arimasu. Nah, ungkapan ini digunakan ketika menyampaikan bahwa suatu kegiatan atau acara akan diadakan. Kemudian waktu pelaksanakan ditunjukkan dengan membubuhkan partikel ni, seperti nichiyobi ni, jadi pada hari Minggu. Kemudian Junigatsu Hatsuka, Hatsuka ni, ya, jadi pada tanggal 20 Desember. Dan Shichiji ni pada pukul 7. Namun, ada kalanya partikel ni ini dihilangkan, seperti ketika dia menunjukkan waktu seperti asta atau besok, kombang atau malam ini, atau raishu atau pekan depan. Jadi partikel ni bisa dihilangkan. Kemudian tempat pelaksanaan ditunjukkan dengan membubuhkan partikel de di belakang nama tempat, seperti Sakura Koen de di Taman Sakura. Jadi D di sini menunjukkan tempat terjadinya aksi atau kegiatan. Kemudian di slide ini kita akan ngebahas tentang perbedaan partikel D dan partikel ni. Pertama-tama, partikel D dan ni ini adalah sama-sama penanda tempat, tetapi mempunyai konteks yang berbeda. Yang pertama yang kita bahas adalah partikel ni. Partikel ni mempunyai fungsi yang pertama itu adalah menyatakan tempat tinggal. Terus yang kedua menyatakan tempat keberadaan. Coba kita lihat tempat tinggal dulu. Misalkan, Tokyo ni sundeimasu. Jadi ini sudah pasti partikelnya ni, ya. Tokyo ni sundeimasu. Terus yang kedua, menyatakan keberadaan atau posisi suatu benda. Denshi wa doko ni arimasu ka? Shokudo ni arimasu. Terus kemudian partikel D. Fungsi partikel D adalah pertama, itu menyatakan tempat dilakukannya suatu aksi atau tindakan. Contohnya, Koen de sakao shimasu. Koen de sakao shimasu. Jadi saya bermain sepak bola di taman. Jadi sudah ada aksi. Aksinya apa? Yaitu bermain sepak bola. Terus menyatakan tempat pelaksanaan acara atau event-event ya. Misalkan Kombang, Chugo Koen de Natsumatsuri ga arimasu. Jadi malam ini ada festival musim panas di Taman Chugo. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian di slide ini kita akan mencoba membahas partikel ni, ya, atau fungsi lain daripada partikel ni, yaitu rumusnya adalah en ni ikimasu. Jadi ungkapan ini digunakan untuk menyatakan tujuan pergi ke suatu tempat. Pada bab ini digunakan ketika menanyakan apakah seseorang akan pergi ke suatu acara atau tidak. Kemudian coba perhatikan contoh berikut ini. Ashita bonenkai ni ikimasu ka? Ashita bonenkai ni ikimasu ka? Apakah Anda akan pergi ke pesta akhir tahun besok? Apakah Anda akan pergi ke pesta akhir tahun besok? Bisa diartikan seperti itu. Kemudian di slide ini kita akan mencoba menerapkan atau mempraktekkan apa yang telah kita pelajari tadi. Selain itu kita juga akan mencoba bagaimana caranya menanyakan apakah teman kita akan pergi ke suatu tempat atau suatu acara. Kemudian yang pertama itu ada Nichiyobi ni Sakura Koen de Tai Festival ga arimasu ne. Gawin-san wa ikimasu ka? Hai, ikimasu. Watashi mo ikimasu. Tanoshimi desu ne. Kemudian selanjutnya di sini ada Konshu no Kinyobi. Milko-san no karate no shiai ni ikimasu ka? Nah, kalau misalkan jawabannya tidak, cukup rubah ikimasu menjadi bentuk negatif menjadi iye ikimasen. Iye ikimasen. Atau kalau misalkan belum tahu, itu bisa juga menggunakan mada wakarimasen. Mada wakarimasen. So desu ka? Oke, kemudian kita akan coba mendengarkan audio. Jadi silakan dengarkan baik-baik dan pahami apa yang dibicarakan dan coba latih lidah kalian dengan mengikuti setelah pengucapan tersebut. 日曜日に
桜公園でタイフェスティバルがありますね。ガウィンさんは行きますか？はい、行きます。私も行きます。楽しみですね。今週の金曜日、ミルコさんの空手の試合に行きますか？いえ、行きません。そうですか。日曜日に桜公園でタイフェスティバルがありますね。ガウィンさんは行きますか？はい、行きます。私も行きます。楽しみですね。今週の金曜日、ミルコさんの空手の試合に行きますか？いえ、行きません。そうですか。Kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama perhatikan kata-kata berikut, lalu simaklah sekali lagi. Itu yang pertama yang harus kalian pelajari adalah kosakata yang ada di dalam kotak ini. Yang pertama itu ada mochirong, tentu saja, terus ada tanoshimi desu ne, saya menyantikannya, seperti itu. So desu ne, ya benar, ya setuju, ya saya setuju gitu. Jadi ungkapan yang digunakan ketika pembicara setuju dengan ucapan lawan bicara. Kemudian ada Mada wakarimasen, saya belum tahu. Terus ada zannen desu ne atau zannen desu, sayang sekali, seperti itu. Nah, kemudian silakan dengarkan audio berikut karena di sini tidak ada teksnya, jadi silakan dengarkan dengan seksama dan coba pahami apa yang dibicarakan di sini. Kemudian perhatikan gambar yang ada di layar. Ini adalah contoh kalender. Kita anggap kalender saja ya. Di sini ada A, B, dan C. A itu adalah kyo, B itu ashita, C itu asate, terus yang D itu kongshu, terus yang E itu raishu. Nah, sini tugas kalian adalah mungkin mencari itsu. Itsu desu ka? Itsu desu ka ini mungkin jadi poin penting ya, atau kuncinya. Nanti pertama-tama silakan dengarkan audio yang akan saya putarkan. Silakan disimak. カレンダー A、今日、 B、明日、 C、明後日、 D、今週、 E、来週、 カレンダー A、今日、 B、明日、 C、明後日、 D、今週、 E。来週。 Untuk tugas kalian selanjutnya adalah simaklah audio, kemudian tentukan tanggal yang dikatakan atau yang dibicarakan pada audio tersebut. Nah, sini kata kuncinya adalah itsu desu ka? Jadi silakan cari tanggalnya tanggal berapa. Kalau tanggal 1 berarti tanggalnya 1, berarti tanggalnya tanggal 1, kalau tanggal 2 berarti tanggalnya tanggal 2. Silakan ditulis. 1、いつですか？明後日です。2、いつですか？今日と明日です。3、いつですか？今週の土曜日です。4、いつですか？来週の水曜日です。5、いつですか？来週の月曜日です。6、いつですか？来週の火曜日と木曜日です。7、いつですか？来週の金曜日と土曜日です。Kemudian selanjutnya silahkan cek jawaban kalian dengan kunci jawaban berikut. Kemudian tugas kalian di sini adalah simaklah sambil melihat ilustrasi atau gambar. Kemudian catatlah kapan dan di mana acara diadakan atau diselenggarakan. Silakan pilih jawabannya dari nomor 1 sampai 5. Silakan simak audionya. 1、ガウィンさん、日曜日に桜公園でタイフェスティバルがありますね。行きますか？はい、行きます。楽しみですね。そうですね。
2、内山さん、来週夏祭りがありますね。そうですね。内山さんは行きますか？いえ、行きません。仕事です。そうですか。3、まやさん、8日に交流パーティーがありますね。へえ、そうですか。どこでありますか？会社のホールです。うーん。まやさんは行きますか？ああ、まだわかりません。4、アントニオさん、今週の金曜日、ミルコさんの空手の試合に行きますか？もちろん行きます。私も行きます。楽しみですね。そうですね。5、りょうさん、明日の忘年会に行きますか？ああ、私は行きません。そうですか。残念です。Kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian tugas kalian di slide ini adalah simaklah sekali lagi apakah orang yang ditanya akan pergi ke acara tersebut atau tidak. Berilah tanda centang pada kotak yang sesuai. Kalau dia misalkan pergi berarti centang di bagian ikimas. Kalau tidak pergi berarti centang di bagian ikimaseng. Kalau belum tahu berarti centang di bagian wakarimaseng. Silakan dikerjakan. 1、ガウィンさん、日曜日に桜公園でタイフェスティバルがありますね。行きますか？はい、行きます。楽しみですね。そうですね。2、内山さん、来週夏祭りがありますね。そうですね。内山さんは行きますか？いえ、行きません。仕事です。そうですか。3、まやさん、8日に交流パーティーがありますね。へえ、そうですか。どこでありますか？会社のホールです。うーん。まやさんは行きますか？ああ、まだわかりません。4、アントニオさん、今週の金曜日、ミルコさんの空手の試合に行きますか？もちろん行きます。私も行きます。楽しみですね。そうですね。5、りょうさん、明日の忘年会に行きますか？ああ、私は行きません。そうですか。残念です。Kemudian silakan cek jawaban kalian dengan kunci jawaban berikut. Kemudian tugas kalian adalah simaklah audio, lalu isi bagian yang digarisbawahi. Selamat mengerjakan. 日曜日に桜公園でタイフェスティバルがありますね。来週、夏祭りがありますね。8日に交流パーティーがありますね。どこでありますか？会社のホールです。今週の金曜日、ミルコさんの空手の試合に行きますか？明日の忘年会に行きますか？Kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut. 明日みんなでご飯に行きませんか?
Kemudian di slide ini kita akan belajar tentang masyo, kata kerja masyo, ya. Ungkapan ini digunakan ketika menyatakan atau menyarankan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan bersama. Pada bab ini digunakan oleh pembicara untuk mengkonfirmasi akan pergi bersama ketika diajak seseorang, ditunjukkan oleh contoh 1, atau menyatakan untuk melakukan sesuatu di lain kesempatan setelah ajakannya ditolak. Contoh 2, ditunjukkan oleh contoh 2. Saya akan bacakan. Terus pola ini juga dapat digunakan untuk mendorong orang lain melakukan sesuatu. Misalnya, ya sumimasho. Misalnya, hajimemashou, mari kita mulai. Atau choto ya sumimasho, mari kita istirahat sejenak. Nah, contoh 1 tadi yang dimaksud adalah kondo minna de hiking ni ikimasen ka? Apakah nanti Anda mau ikut hiking bersama teman-teman? Ii desu ne, ikimashou. Terus contoh 2 yang dimaksud tadi adalah ashita wa chotto. Terus sou desu ka? Ja, mata kondo ikimashou. Seperti itu. Kemudian di slide ini kita akan membahas tentang verb atau kata kerja masenka. Kemudian ungkapan ini digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan kegiatan atau aksi. Terus cara membentuknya adalah dengan mengubah bagian akhir verb atau bentuk mas menjadi masenka. Pelafalannya dinaikkan di akhir kalimat. Dan pada bab ini hanya membahas ikimasenka yang mempunyai arti maukah Anda pergi. Kemudian salah satu contohnya adalah issho ni ikimasenka. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut lagi nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian di slide ini kita akan belajar verb ni ikimasu atau kata kerja ni ikimasu. Kata kerja di sini adalah kata kerja bentuk mas, tetapi masnya dihilangkan. Nanti saya akan jelaskan kembali. Nah, ungkapan ini digunakan untuk menyatakan tujuan pergi ke suatu tempat dengan menggunakan verb. Pada bab ini digunakan untuk mengajak seseorang menggunakan pola verb ni ikimasen ka? Maukah Anda pergi? Untuk apa misalkan nanti kita jelaskan. Kemudian cara membentuknya adalah dengan menghilangkan mas pada kata kerja bentuk mas. Misalkan tabemas itu akan menjadi tabeni ya. Jadi masnya kita hilangkan, tabemas masnya kita hilangkan menjadi tabeni. Kemudian pola ini hampir sama dengan ni ikimas. Namun pada bagian nominalnya diganti menjadi verb atau kata kerja. Kemudian kata-kata yang sering digunakan adalah tabe ni ikimasu, tabe ni iku. Terus mi ni ikimasu atau mi ni iku, pergi menonton. Kemudian kiki ni iku atau kiki ni ikimasu, pergi untuk mendengarkan. Adapun nomi ni iku, pergi minum. Memiliki makna pergi ke suatu tempat untuk minum minuman beralkohol. Mudah-mudahan bisa dipahami, kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Kemudian di slide ini kita akan coba praktekkan apa yang telah kita pelajari tadi. Jadi silakan baca teks yang ada di layar dan sambil dengarkan audio yang akan saya putarkan. Perhatikan arti dan kapan kita harus bisa dan cara penggunaan kosakata yang telah kita pelajari tadi dan pola kalimat yang kita pelajari tadi. Silakan simak baik-baik dan silakan repeat setelah audio tersebut sehingga kalian bisa belajar pelafalannya. 今週、みんなでハイキングに行きます。アリナさんも一緒に行きませんか？いいですね。いつですか？今度の土曜日です。大丈夫です。じゃあ、行きましょう。一緒に焼肉を食べに行きませんか？いいですね。いつですか？ 14日です。すみません。14日はちょっと。じゃあ、また今度行きましょう。今週、みんなでハイキングに行きます。アリナさんも一緒に行きませんか？いいですね。いつですか？今度の土曜日です。大丈夫です。じゃあ、行きましょう。一緒に焼肉を食べに行きませんか？いいですね。いつですか？ 14日です。すみません。14日はちょっと。じゃあ、また今度行きましょう。
Kemudian tugas kalian di sini adalah pertama-tama memperhatikan 4 orang berikut. Kemudian perhatikan mereka mengajak untuk melakukan apa. Silakan pilih jawaban kalian dari gambar A sampai D. Kemudian, kapan kegiatan atau acara tersebut diadakan? Simaklah sambil melihat kalender. Lalu catatlah tanggalnya. 1、今週、みんなでハイキングに行きます。アリナさんも一緒に行きませんか？どこですか？六甲山です。いいですね。いつですか？今度の土曜日です。あさってですか？大丈夫です。じゃあ、行きましょう。2、ソリアさん、みんなで一緒に焼肉を食べに行きませんか？マーヒルさんもジョバニさんも行きますよ。いいですね。いつですか？ 14日です。来週の火曜日ですね。火曜日はちょっと、すみません。そうですか。じゃあ、また今度行きましょう。3、アニタさん、明日の夜、桜プラザで映画があります。一緒に見に行きませんか？明日ですか？いいですね。何の映画ですか？男はつらいよです。何時からですか7時半からです。？7時半。大丈夫です。じゃあ、一緒に行きましょう。4、コウさん、一緒に飲みに行きませんか？いつですか？今晩です。今日？すみません。今日はダメです。そうですか。じゃあ、また今度。Kemudian, seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, tugas kalian adalah simaklah sekali lagi dengan berfokus pada jawaban orang yang diajak. Tulislah maru atau lingkari jika orang tersebut menjawab akan pergi. Dan tuliskan batsu atau tanda kali jika orang tersebut menjawab tidak akan pergi. Silakan disimak. 1、今週、みんなでハイキングに行きます。アリナさんも一緒に行きませんか？どこですか？六甲山です。いいですね。いつですか？今度の土曜日です。あさってですか？大丈夫です。じゃあ、行きましょう。2、ソリアさん、みんなで一緒に焼肉を食べに行きませんか？マーヒルさんもジョバニさんも行きますよ。いいですね。いつですか？ 14日です。来週の火曜日ですね。火曜日はちょっと、すみません。そうですか。じゃあ、また今度行きましょう。3、アニタさん、明日の夜、桜プラザで映画があります。一緒に見に行きませんか？明日ですか？いいですね。何の映画ですか？男はつらいよです。何時からですか7時半からです。？7時半。大丈夫です。じゃあ、一緒に行きましょう。4、コウさん、一緒に飲みに行きませんか？いつですか？今晩です。今日？すみません。今日はダメです。そうですか。じゃあ、また今度。Silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, tugas kalian di sini adalah simaklah audio berikut, kemudian silakan isi bagian yang digarisbawahi. Silakan disimak.
今週みんなでハイキングに行きます。一緒に行きませんか？いいですね。いつですか？今度の土曜日です。大丈夫です。じゃあ、行きましょう。いつですか？来週の火曜日です。火曜日は、ちょっと。じゃあ、また今度行きましょう。みんなで一緒に焼肉を食べに行きませんか？明日の夜、桜プラザで映画があります。一緒に見に行きませんか？一緒に飲みに行きませんか？Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, di slide ini kita akan belajar tentang Sasoi no Henji. Sasoi no Henji. Nah, sini nanti harapannya kalian mampu menulis jawaban ketika membaca pesan ajakan sederhana dari teman. Jadi, intinya mampu membalas ya sebuah ajakan dari teman. Kemudian di slide ini kita akan belajar tentang email ya atau pesan ya. Jadi di sini bagaimana caranya mengirim, bagaimana caranya membalas. Jadi pertama-tama kita lihat dulu yang nomor 1 di sini. Itu ada Asta no yoru minna de gohan o tabe ni ikimasu. Isho ni ikimasen ka? Nah, ini artinya diajak kalian, diajak ya. Ini caranya menjawab gimana nanti. Silahkan coba dijawab nanti ya. Nah, di sini juga kita lihat di gambar nomor 2 ya, di sampingnya. Nah, di sini juga ada cara-cara menjawab dengan stem ya. Jadi dengan stiker, bisa menggunakan ine, terus ada oke, terus ada di sini gomen ya. Kalau nggak bisa berarti gomeng ya. Terus ada juga zangneng juga bisa ya. Itu artinya perasaan sangat menyayangkan, tapi itu artinya tidak bisa ya. Jadi kalau bisa berarti ine, kalau oke, ryokai, seperti itu. Kalau gomen berarti udah nggak bisa. Mudah-mudahan dipahami. Jadi bisa dilatih nanti ya, bisa coba-coba dengan teman juga bisa ya. Kemudian di bagian akhir, seperti biasa, ini adalah beberapa kanji yang telah kita pelajari atau yang telah kita gunakan di bab ini. Jadi silahkan dihafalkan ya. Jadi ini ada kanji tahun, toshi, kanji bulan, getsu, terus ada kanji nichi, terus ada kyo, kongshu, kondo, dan seterusnya. Kondo, jadi silahkan dihafalkan ya. Kemudian tidak lupa saya ingatkan, silahkan coba dipraktekkan dengan menulis menulis ini di HP kalian. Mungkin bisa belajar chat-chatan dengan teman kalian dengan menggunakan bahasa Jepang. Tentunya dengan mencoba menulis kanji.